Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, hidup ini penuh dengan ujian dan perjalanan panjang yang tak selalu mudah. Ada kalanya kita merasa seolah pintu rezeki tertutup rapat. Setiap langkah terasa berat dan segala usaha seakan tak membuahkan hasil. Namun ketahuilah, justru di saat hati kita hancur dan jiwa kita lelah, Allah sedang memanggil kita untuk kembali mendekat. Di sanalah ujian berubah menjadi jalan keberkahan. Ketika manusia berhenti mengandalkan dirinya dan mulai berserah penuh kepada Sang Pencipta, disitulah mukjizat hidup mulai bekerja. Salah satu amalan yang telah banyak menggugah hati dan mengubah nasib adalah membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali setelah sholat Isya. Bukan sekadar lantunan ayat, tapi getaran cinta dan pengakuan tauhid yang tulus kepada Allah yang Maha Esa. Setiap bacaan Qul Huwallahu Ahad adalah kunci pembuka langit, mengetuk pintu rahmat dan rezeki yang tak terhingga. Maka bacalah dengan hati yang yakin, dengan niat suci untuk mencari keberkahan, karena siapa yang meyakini kekuasaan Allah, niscaya Allah akan mudahkan setiap urusannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, izinkan saya menyampaikan satu kisah yang penuh hikmah dan menggugah hati. Kisah ini bukan dongeng, bukan cerita buatan, tetapi nyata terjadi di tengah kehidupan. Seorang lelaki sederhana hidupnya diambang keputusasaan. Ia hanyalah pedagang kecil di pasar. Penghasilannya tak seberapa, hutangnya menumpuk dan keluarganya hidup dalam kesempitan. Setiap malam ia termenung di sudut rumahnya, memandang anak-anaknya yang tertidur dalam keadaan lapar. Namun meski hidup sulit, ia tidak pernah berhenti berharap kepada Allah. Pada suatu malam yang sunyi, lelaki itu teringat nasihat gurunya yang saleh. Sang guru berkata, jika engkau ingin rezekimu terbuka lebar, bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali setelah Isya, dengan hati yang yakin dan niat untuk mencari rezeki yang halal dan penuh berkah. Malam itu, dalam kesunyian yang penuh harap, ia pun berwudu dengan air dingin, mengenakan pakaian bersih, lalu duduk menghadap kiblat. Dengan linangan air mata, ia mulai membaca Qul Huwallahu Ahad, Allahu Syamad. Setiap lafaz keluar dari bibirnya dengan penuh pengharapan. Ketika sampai pada bacaan ke-41, hatinya bergetar hebat. Ia merasa seolah ada beban berat yang terangkat dari dadanya. Ia menutup zikirnya dengan doa lirih. Ya Allah, jika amalan ini engkau ridai, bukalah rezekimu untukku yang sempit ini. Jadikanlah aku hamba-Mu yang bersyukur dan tidak sombong ketika engkau lapangkan hidupku. Air matanya tak terbendung, membasahi sajadah tempat ia bersujud. Malam itu ia tidur dengan hati yang lebih tenang dari sebelumnya. Subhanallah, keajaiban terjadi keesokan harinya. Saat ia membuka warungnya yang biasanya sepi, entah mengapa orang-orang datang silih berganti. Dagangannya laku keras hingga habis sebelum siang. Bahkan ada pelanggan baru yang menawarkan kerja sama besar yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tertegun, tak percaya bahwa doa dan amalan semalam begitu cepat diijabah oleh Allah. Sejak hari itu kehidupannya berubah. Hutang-hutangnya satu persatu terlunasi, rezekinya mengalir tanpa henti, dan wajahnya bersinar dengan ketenangan. Ia bukan lagi orang miskin yang selalu mengeluh, tapi menjadi hamba yang pandai bersyukur dan dermawan. Ia selalu berkata kepada orang-orang yang datang kepadanya, "Kekayaan ini bukan karena aku hebat, tapi karena aku yakin pada janji Allah." Dari kisah ini, kita belajar bahwa keajaiban bukan milik orang tertentu. Allah bisa mengubah siapa saja dari miskin menjadi kaya raya dalam sekejap, asalkan hatinya yakin dan lisannya basah oleh zikir. Kuncinya bukan sekadar membaca Al-Ikhlas, tapi menghidupkan maknanya dalam hati bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung, tempat meminta, dan tempat berharap. Maka saudaraku, jangan pernah remehkan amalan kecil yang dilakukan dengan hati yang besar. Bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali setiap malam dengan niat tulus, karena bisa jadi di malam itu, Allah sedang menulis takdirmu yang baru dari gelap menjadi terang, dari miskin menjadi kaya raya, dari sempit menjadi lapang. Mengapa surah Al-Ikhlas begitu dahsyat, saudara-saudaraku? Karena di dalamnya terdapat rahasia besar tentang hakikat keesaan Allah. Surah ini bukan hanya bacaan pendek yang sering kita ucapkan dalam sholat, tapi ia adalah inti dari seluruh ajaran tauhid. Dalam 4 ayat singkat itu, Allah memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya zat yang layak disembah, yang menjadi sumber segala kekuatan dan pemberi segala rezeki.
Maka ketika lidah kita melafazkan Qul huwallahu ahad, sejatinya kita sedang memperbarui janji tauhid kita kepada pencipta semesta alam. Setiap kali kita membaca surah Al-Ikhlas dengan hati yang hadir, getarannya mampu menembus dinding langit. Ayat-ayatnya membawa energi spiritual yang luar biasa, menenangkan hati yang gelisah, menenangkan jiwa yang gundah. Bacaan ini ibarat mengetuk pintu langit dengan lembut, memohon kepada Allah yang Maha Esa agar menurunkan pertolongannya. Saat kita membaca Allahu Syamat, itu berarti kita mengakui bahwa hanya kepada Allah tempat bergantung. Harta, bukan pula kepada dunia. Bacaan itu menjadi perisai dari segala kesempitan hidup. Orang yang hatinya yakin dengan makna asy-syamat akan selalu tenang dalam menghadapi ujian. Ia tidak panik ketika rezeki terasa lambat sebab ia tahu Allah tidak pernah terlambat memberi. Ia tidak risau dengan masa depan karena Allah lah pemegang takdir yang Maha tahu kapan waktu terbaik untuk memberi. Itulah kekuatan tersembunyi dari surah Al-Ikhlas, mengajarkan kita untuk bergantung total kepada Allah. Dan ketika seseorang benar-benar menggantungkan dirinya hanya pada Allah, maka seluruh alam akan tunduk padanya. Rezeki yang dulunya terasa jauh, tiba-tiba mendekat. Peluang yang tampak tertutup mendadak terbuka. Sebab dunia ini bergerak atas izinnya dan hati manusia pun bisa Allah gerakkan untuk menjadi jalan rezeki bagi hambanya yang yakin. Disinilah letak keajaiban yang sering disebut, tak masuk akal tapi nyata dalam kenyataan. Surah Al-Ikhlas juga memiliki keutamaan besar di sisi Allah. Rasulullah bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas sama pahalanya dengan membaca sepertiga Al-Quran. Bayangkan, hanya 4 ayat, tapi nilainya begitu tinggi di sisi Allah. Artinya, jika seseorang istiqomah membacanya 41 kali setiap malam, maka ia bukan hanya mengundang rezeki dunia, tetapi juga menanam amal besar untuk akhiratnya. Lebih dari itu, surah Al-Ikhlas membersihkan hati dari segala bentuk syirik kecil yang sering tidak kita sadari. Saat hati mulai bergantung pada manusia, jabatan, atau harta, bacalah kembali Qul huwallahu ahad. Kalimat ini seperti menegur lembut jiwa kita, mengingatkan bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Dan ketika hati bersih dari kesyirikan, maka pintu-pintu keberkahan terbuka lebar tanpa hambatan. Saudara-saudaraku, jangan remehkan amalan ini. Bacalah surah Al-Ikhlas dengan keyakinan penuh setiap malam. Jangan sekadar membaca di bibir, tapi resapkan maknanya di hati. Niscaya, apa yang dulu terasa mustahil akan menjadi mudah, apa yang dulu tertutup akan terbuka, dan apa yang dulu tak terjangkau akan Allah datangkan dengan cara yang menakjubkan. Karena barang siapa yang menegakkan tauhid sejati, Allah sendiri yang akan menegakkan rezekinya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, jangan pernah meremehkan kekuatan zikir dan keyakinan. Dalam kehidupan ini, banyak orang yang berjuang keras, bekerja dari pagi hingga malam, namun tetap saja hidupnya sempit. Terima teman cari tapi lupa bergantung. Padahal rezeki sejati bukanlah hasil dari kerja semata, melainkan hasil dari izin dan ridha Allah. Tanpa izinnya, usaha sehebat apapun takkan memberi hasil. Tapi dengan restu dan rahmatnya, langkah sekecil apapun bisa berbuah besar. Rezeki itu bukan hanya angka di rekening, bukan pula semata harta yang terlihat. Rezeki bisa berupa ketenangan batin, kemudahan urusan, atau kasih sayang yang mengelilingi kita. Tapi seringkali manusia hanya menilai dari materi. Padahal Allah menurunkan rezeki dalam bentuk yang tak selalu bisa dihitung, tapi bisa dirasakan. Dan salah satu jalan untuk membuka pintu rezeki itu adalah melalui zikir dan bacaan surah Al-Ikhlas 41 kali dengan penuh keyakinan. Ada orang yang hidupnya berubah total hanya karena satu malam bermunajat. Ia duduk bersimpuh setelah Isya membaca Qul huwallahu ahad dengan air mata. Ia tak meminta harta, hanya berkata lirih, "Ya Allah, lapangkan rezekiku, berkahi hidupku." Dan malam itu, Allah gerakkan hati seseorang untuk menolongnya. Esoknya, pintu yang lama tertutup mendadak terbuka lebar. Itulah kuasa Allah datang tanpa diduga, hadir tanpa diminta secara duniawi, tapi dimohon dengan penuh cinta kepadanya. Banyak kisah nyata yang membuktikan hal ini. Seorang pedagang yang sepi pembeli, setelah rutin membaca surah Al-Ikhlas setiap malam, tiba-tiba tokonya ramai dan usahanya maju pesat. Seorang karyawan yang hampir kehilangan pekerjaan, tiba-tiba mendapat tawaran yang lebih baik.
Semua terjadi bukan karena kebetulan, tapi karena Allah menjawab doa melalui jalan yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Inilah bukti bahwa kekuatan spiritual jauh melampaui logika dunia. Manusia berpikir hasil datang dari kerja keras semata, tapi Allah menunjukkan bahwa hasil sejati datang dari hubungan hati dengannya. Bacaan Al-Ikhlas yang sederhana itu bagaikan pintu emas yang membuka gerbang keberkahan. Allah sendiri yang mengatur siapa yang datang membawa pertolongan, siapa yang memberi peluang, bahkan siapa yang mengetuk pintu rumah kita dengan kebaikan. Namun, syaratnya hanya satu keyakinan yang total, tidak boleh setengah hati. Jika kita membaca surah Al-Ikhlas sekadar rutinitas, mungkin hasilnya biasa. Tapi jika kita membacanya dengan air mata, dengan kesadaran bahwa hanya Allah lah sumber segalanya, maka getaran itu naik ke langit dan mengetuk pintu rahmat. Allah suka kepada hamba yang memohon dengan hati yang penuh kepasrahan. Saudara-saudaraku, yakinlah, Allah tidak pernah lalai dari doa hambanya. Rezeki yang kita tunggu bisa datang kapan saja, lewat jalan yang tidak pernah kita sangka, kadang melalui orang asing, kadang melalui ide yang tiba-tiba muncul, kadang melalui peluang yang datang di saat kita merasa tak mampu lagi. Semua itu adalah wujud kasih sayang Allah bagi mereka yang terus berzikir dan percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Maka, teruslah membaca surah Al-Ikhlas 41 kali setiap malam. Karena bisa jadi, malam inilah malam di mana pintu rezekimu dibuka oleh Allah tanpa diduga. Saudaraku yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bahwa amalan membaca surah Al-Ikhlas 41 kali setelah sholat Isya bukanlah sekadar bacaan rutin atau kebiasaan tanpa makna. Ia adalah bentuk penghambaan total, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Saat seseorang duduk di hadapan Tuhannya dalam keheningan malam, membaca ayat demi ayat dengan hati yang tulus, disitulah keajaiban spiritual mulai bekerja. Bukan karena jumlah bacaannya, tapi karena keikhlasan niat dan kekhusyukan hati yang menyertainya. Mulailah amalan ini dengan berwudu yang sempurna. Bersihkan diri lahir dan batin. Duduklah menghadap kiblat, tenangkan pikiran, dan niatkan dalam hati. Ya Allah, aku membaca surah Al-Ikhlas ini untuk membuka pintu rezeki yang halal, sepenuh berkah, dan melimpah dalam hidupku. Ucapkan niat itu pelan namun dalam, agar getarannya sampai ke lubuk hati terdalam. Niat yang tulus ibarat benih suci yang ditanam di tanah keimanan. Jika disiram dengan istiqamah, ia akan tumbuh menjadi pohon keberkahan yang berbuah tanpa henti. Setelah itu, mulailah membaca surah Al-Ikhlas 41 kali dengan perlahan. Jangan tergesa-gesa. Setiap kali melafazkan Qul huwallahu ahad, bayangkan bahwa engkau sedang berbicara langsung kepada Allah. Rasakan kedekatannya, rasakan bahwa dia sedang mendengarkanmu. Jangan biarkan pikiran melayang ke dunia, fokuslah pada makna setiap ayat. Dengan begitu, bacaanmu bukan sekadar suara, tapi doa yang hidup yang mengetuk pintu langit. Jika memungkinkan, lakukan amalan ini di waktu yang tenang setelah semua urusan dunia selesai. Suasana malam yang hening sangat membantu hati menjadi khusyuk. Dan setelah selesai membaca 41 kali, tundukkan kepala, lalu panjatkan doa dengan penuh harap. Ya Allah, Engkaulah Al-Ahad, tempat aku bergantung. Bukakanlah pintu rezekiku, mudahkanlah setiap jalanku, cukupkanlah aku dengan pemberianmu, dan jadikan aku hamba yang bersyukur. Jangan terburu-buru bangkit. Diamlah sejenak, rasakan ketenangan yang turun, karena di saat itu rahmat Allah sedang menyelimuti dirimu. Kunci dari amalan ini adalah istiqamah. Jangan berhenti hanya karena hasil belum tampak. Allah tidak pernah ingkar janji, tapi Dia menurunkan keajaiban pada waktu yang paling tepat ketika hati sudah siap menerimanya. Lakukan amalan ini setiap malam, bahkan saat kamu lelah, karena disitulah ujian kesungguhanmu diukur. Ingat, rezeki yang datang dari amalan spiritual bukan hanya cepat, tapi juga penuh keberkahan dan ketenangan. Selain membaca surah Al-Ikhlas, perindahlah amalanmu dengan memperbanyak istighfar dan solawat. Istighfar membersihkan dosa-dosa yang menjadi penghalang rezeki, sedangkan solawat mengundang kasih sayang Allah melalui Rasul-Nya. Dengan dua amalan itu, bacaan Al-Ikhlas akan semakin kuat daya tariknya. Allah menyukai hamba yang memuji, memohon ampun,
dan bersyalawat sebelum meminta dunia. Saudaraku, jika engkau menjalankan amalan ini dengan sungguh-sungguh, jangan kaget bila perubahan besar mulai terasa. Hatinya akan lebih tenang, pikirannya lebih jernih, dan rezeki datang dari arah yang tak terduga. Kadang Allah tidak langsung memberi harta, tapi memberi peluang, ide, dan orang-orang yang menjadi jalan rezeki. Maka jangan lelah berdoa, jangan berhenti berikhtiar. Karena siapa yang istiqamah dalam ibadah dan yakin kepada janji Allah, maka langit dan bumi pun akan bersatu untuk menolongnya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwa rezeki besar tidak akan turun kepada hati yang kotor. Hati yang dipenuhi iri, dengki, sombong, dan malas bersyukur akan menutup pintu keberkahan. Sebab Allah Maha Suci dan tidak menurunkan nikmatnya pada jiwa yang kotor. Ibarat air jernih yang tidak akan mengalir di tanah yang penuh lumpur, demikian pula rahmat Allah tidak akan menetap di hati yang dipenuhi dosa dan kebencian. Maka langkah pertama untuk memperluas rezeki bukanlah mencari dunia, melainkan membersihkan hati. Hati yang bersih akan memantulkan cahaya keimanan. Ia lembut, tenang, dan mudah tersentuh oleh kebaikan. Ketika seseorang senantiasa beristighfar, menyesali kesalahannya, dan memperbaiki niatnya, Allah akan mengganti kesempitan hidupnya dengan keluasan yang tidak terduga. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesempitan dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka, jangan remehkan kalimat sederhana astagfirullah, karena di baliknya ada pintu-pintu keberkahan yang luar biasa luas. Rezeki itu, saudara-saudaraku, tidak hanya berupa uang atau harta. Rezeki juga bisa berupa ketenangan hati, kesehatan, keluarga yang bahagia, dan sahabat yang tulus. Kadang manusia terlalu fokus mencari materi, padahal Allah telah memberikan rezeki yang lebih berharga tanpa disadarinya. Orang yang bersyukur akan selalu merasa cukup, sementara yang tamak akan terus merasa kurang meski hartanya segunung. Maka jadilah hamba yang pandai bersyukur, karena rasa syukur adalah magnet terbesar untuk menarik rezeki baru. Perhatikanlah pula, hati yang bersih akan membuat doa lebih cepat sampai ke langit. Doa orang yang tulus, rendah hati, dan tidak dengki akan langsung diterima di hadapan Allah. Sebaliknya, hati yang penuh dendam dan iri hanya akan menjadi penghalang. Itulah mengapa amalan surah Al-Ikhlas menjadi magnet rezeki yang luar biasa, karena ia mengandung makna keikhlasan sejati. Orang yang membaca Al-Ikhlas bukan hanya mengucapkan ayat, tapi menanamkan rasa bahwa semua yang ada di dunia ini milik Allah semata. Ketika hati telah bersih, maka langkah hidup pun menjadi ringan. Masalah yang dulu terasa berat kini terasa mudah. Setiap urusan yang dulu tertunda kini mengalir lancar. Semua karena Allah telah menyingkirkan penghalang dari dalam diri kita. Rezeki yang dulu tertutup bukan karena Allah menolak memberi, tapi karena hati kita belum siap menerima. Maka bersihkan hati setiap hari dari iri, marah, dan sombong, agar pintu-pintu rezeki terbuka tanpa henti. Bersihkan juga niat dalam bekerja. Jangan mencari rezeki semata untuk kesenangan dunia, tapi niatkan untuk beribadah, menolong keluarga, dan berbagi dengan sesama. Harta yang dicari dengan niat suci akan menjadi sumber keberkahan, bukan kebinasaan. Banyak orang kaya tapi tidak tenang, karena hatinya tidak pernah puas. Namun orang yang ikhlas, meski rezekinya sederhana, hidupnya dipenuhi ketentraman. Itulah kekayaan sejati yang sering dilupakan manusia. Saudaraku, jika engkau ingin rezekimu luas dan hidupmu lapang, maka perbanyaklah istighfar, maafkan orang lain, dan bersihkan hatimu setiap malam sebelum tidur. Jangan biarkan kebencian dan keangkuhan mengendap di dada. Bacalah surah Al-Ikhlas dengan niat memurnikan hati, bukan hanya memohon harta. Karena ketika hati sudah jernih dan ikhlas, Allah akan menurunkan rezeki. Bukan hanya cukup, tapi berlimpah ruah, penuh berkah, dan menenangkan jiwa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, hidup ini penuh dengan rahasia dan keajaiban yang tidak selalu bisa dijelaskan oleh akal manusia. Kadang kita berkata, mana mungkin aku bisa keluar dari kesulitan ini? Tapi di saat itulah Allah berfirman dalam keheningan hati kita, kun fayakun, jadilah, maka terjadilah. Segala sesuatu yang tampak mustahil di mata manusia menjadi mudah di tangan Allah. Maka jangan pernah meragukan kekuasaannya walau seujung rambut. Ketika manusia berkata, tidak masuk akal, disitulah Allah menunjukkan kebesarannya.
Banyak yang dulunya miskin, kini hidupnya lapang. Banyak yang dulunya terpuruk, kini berdiri tegak dengan penuh kebahagiaan. Semua terjadi bukan karena sihir, bukan karena keberuntungan, tapi karena kekuatan doa, zikir, dan keyakinan. Siapapun yang yakin pada janji Allah, akan Allah buktikan dengan cara yang menakjubkan, bahkan kadang dalam waktu yang sangat singkat. Bacalah surah Al-Ikhlas 41 kali setiap malam dengan hati yang ikhlas dan niat yang lurus. Jangan jadikan bacaan ini sekadar rutinitas, tapi jadikan ia sebagai tali penghubung antara hatimu dan Allah. Bacalah perlahan, resapkan maknanya, rasakan setiap getaran kalimat Qul huwallahu ahad. Di situ ada kekuatan besar yang menenangkan hati, membersihkan jiwa, dan membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup. Saudaraku, tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Setiap bacaan, setiap air mata, setiap doa yang terucap dalam keheningan malam akan dikumpulkan oleh Allah sebagai benih kebaikan yang kelak tumbuh menjadi ladang keberkahan. Kadang Allah tidak langsung memberi, karena Dia ingin melihat seberapa besar kesungguhan dan kesabaranmu. Tapi percayalah, Allah tidak pernah menolak doa hamba yang datang dengan hati yang ikhlas. Lihatlah bagaimana hidup berubah ketika kita dekat dengan Al-Quran. Yang dulunya gelap menjadi terang. Yang dulunya takut kini menjadi tenang. Yang dulunya miskin, kini hatinya kaya dan kehidupannya lapang. Inilah keajaiban dari Al-Ikhlas, surah yang pendek, tapi memiliki kekuatan luar biasa untuk mengubah nasib seseorang bila dibaca dengan keyakinan penuh dan disertai amal saleh. Ingatlah selalu bahwa janji Allah itu pasti. Dalam surah At-Talaq ayat 3, Allah berfirman, "Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Ayat ini bukan sekadar kalimat, tapi janji dari Rabbul Alamin. Barang siapa menyerahkan hidupnya kepada Allah, maka rezeki, pertolongan, dan kemudahan akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah hukum Allah yang tak bisa diubah oleh siapapun, saudaraku. Marilah kita jaga amalan ini, jadikan surah Al-Ikhlas sebagai zikir harian, bacalah setiap malam dengan penuh cinta. Karena siapa yang menjaga hubungan dengan Allah, maka Allah akan menjaga hidupnya. Yang dulu miskin akan menjadi kaya, yang dulu sempit akan menjadi lapang, dan yang dulu tertinggal akan disusul oleh keberkahan. Jangan pernah berhenti berharap, sebab Allah tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.